apa 2? Nama saya Irfan Setiono dari kelas 12 MIPA 1. Saya Elisa Nanda Kurnianti, saya dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Herita Rahayu dari kelas 12 MIPA 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Latar belakang. Banyak orang mengatakan bahwa jika kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi, masih banyak juga orang yang mengatakan bahwa jika kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. 3. Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan dibagi menjadi 2, epigial dan hipogeal. Perkecambahan epigial adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun, lembaga, atau hipokotil, sedangkan perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas bawah. 2. Pengaruh intensitas cahaya. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Sedangkan tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang yang beruas-ruas panjang. Kita siapkan gelas yang sudah dikasih nama. Tempat terang, gelap, redup, dan juga tempat di dalam kulkas. Kemudian masukkan kapas ke dalam gelas-gelas tersebut. Setelah itu masukkan kira-kira 1 sendok kacang hijau ke dalam gelas. Setelah itu masukkan kira-kira 1,5 sendok air ke dalam gelas. Setelah itu kita diamkan selama 7 hari. Hasil penelitian tempat terang hari pertama 0 cm, hari kedua 0,7 cm, hari ketiga 1 cm,
hari keempat 2 cm, hari kelima 3 cm, hari keenam 6 cm, hari ketujuh 8 cm. Tempat redup: hari pertama 0 cm, hari kedua 1 cm, hari ketiga 4,5 cm, hari keempat 8,5 cm, hari kelima 14 cm, hari keenam 21 cm, hari ketujuh 25 cm. Tempat gelap: hari pertama 0 cm, hari kedua 3 cm, hari ketiga 7 cm, hari keempat 14 cm, hari kelima 19 cm, hari keenam 25 cm, hari ketujuh 30 cm. Tempat di dalam kulkas: hari pertama 0 cm, hari kedua 0,1 cm, hari ketiga 0,3 cm, hari keempat 0,6 cm, hari kelima 0,8 cm, hari keenam 1 cm, hari ketujuh 1,2 cm. Pembahasan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga tempat, terang, redup, dan di dalam kulkas. Akan tetapi, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang bentuk batang dan daunnya jauh lebih sempurna dibandingkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat redup dan gelap. Sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di dalam kulkas, pertumbuhannya sangat lama atau bisa dikatakan tidak bisa tumbuh. Simpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama dibandingkan yang diletakkan di tempat gelap dan redup. Akan tetapi, bentuk tumbuhannya lebih sempurna. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat redup, pertumbuhannya cukup cepat, serta daunnya berwarna hijau sempurna. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya sangat cepat dan lebih tinggi. Akan tetapi, batangnya tidak begitu kokoh, serta daunnya berwarna kuning muda. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di dalam kulkas, pertumbuhannya sangat lambat atau bisa dikatakan tidak akan tumbuh.